dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah Patuwen saat ini Rabu 1 Juli 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana pada saat kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, Bapak, Ibu, Saudara tetap melakukan ibadah Patuwen bersama, walaupun dilakukan di rumah kita masing-masing. Kiranya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadat. Fotum dan salam. Ibadat keluarga saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, serta penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan keempat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami boleh membangun ibadah Patuwen yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Walau di tengah pandemi COVID-19 tidak mengurangi hikmat dan sukacita di dalam memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur padamu karena Engkau selalu membersamai dan memberkati kami sampai saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan membaca dan memahami akan sebagian firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, serta mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 29 sampai dengan ke-40. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ketika iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah itu kota dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka.
karena ia telah menyambut pengintai-pengintai yang baik. Dengan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pandang, telah beroleh kekuatan, dan kelemahan telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang-pedang mereka, mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dari bacaan firman Tuhan tadi yang menjadi not firman Tuhan, yaitu dari ayat yang ke-40. Demikian sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah sore hari ini, iman adalah pondasi. Mendengar kata pondasi, tentu bayangan kita adalah sebuah bangunan gedung. Seperti halnya saat ini saya berada di lantai 2 gedung gereja kita. Betapa megah gedung ini. Tentu di balik gedung yang megah ini dan bertingkat ini, di bawahnya tentu ada pondasi yang sangat kuat, sehingga gedung ini menjadi kokoh. Begitu juga sebuah pohon yang besar yang tumbuh, tentunya di bawahnya juga ada akar yang kuat untuk menopangnya. Pondasi bangunan maupun akar, walaupun tidak kelihatan, tetapi itu yang menentukan gedung itu kokoh atau tumbuhan itu menjadi kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi ada salah satu tokoh terkenal yang kuat dan hebat, yaitu Samson. Bapak Ibu tentu tidak asing lagi cerita Samson ini dari Alkitab atau pada saat kita sekolah minggu KPAR dulu. Cerita Samson adalah contoh tokoh yang kuat dan hebat, sehingga mungkin anak-anak menginspirasi dari Samson ini. Tapi bagaimana di dalam bacaan tadi, terutama cerita Samson ini,
terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 31, yaitu menceritakan tentang bagaimana Simson yang kuat dan hebat itu bisa mati. Menceritakan kisah matinya Simson hanya karena tipu muslihat dari seorang wanita yang bernama Delila yang sangat dicintai oleh Simson. Tetapi Delila tidak tulus mencintainya. Dia menjerumuskan, memperangkap dengan tipu dayanya untuk menyerahkan Simson kepada orang-orang Filistin. Simson dirayu terus-menerus menurut cerita dalam Alkitab itu. Akhirnya Simson tergerak hatinya untuk menceritakan kelemahan di dalam dirinya, yaitu dengan memotong rambutnya. Pada saat Simson tidur, dipotonglah rambutnya itu sehingga Simson menjadi hilang kekuatannya. Dan Delila tentu saja bersukacita memanggil orang Filistin. Akhirnya orang Filistin itu mencukil mata Simson sampai buta. Nah, pada kondisi buta tentu kita bisa membayangkan bagaimana kalau mata kita buta, tentu kita tidak mampu, selain kekuatannya hilang Simson tadi, juga tidak mampu melihat sekitarnya. Bagaimana dia mampu membela bangsa Israel. Nah, pada saat penderitaan yang sangat dalam yang dialami Simson dengan kebutaan matanya, Simson berseru-seru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk dikembalikan kekuatannya. Supaya apa? Dia mau membalas orang-orang Filistin. Menurut cerita dalam Alkitab Hakim-Hakim tadi, bahwa akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Simson, dan Simson mampu membalas orang-orang Filistin itu. Tetapi naasnya bahwa Simson juga ikut mati bersama-sama bangsa Filistin. Melalui para tokoh inilah penulis Ibrani memberikan kesaksian kepada kita bagaimana Allah memanggil umatnya dan umatnya merespon panggilan Allah dalam hidup mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Dengan iman kita, seberapa besar iman yang kita miliki? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Keyakinan dan iman yang teguhlah yang menopang dan memampukan kita dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Lalu, apa yang kita peroleh dari buah kesetiaan dan iman yang teguh? Ada tertulis dalam kitab tadi pada ayatnya yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu buahnya apabila kita iman kita teguh dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah beriman dan berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Sebab iman dalam Tuhan adalah fondasi hidup kita. Amin. Saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan, dan kita diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 378. Kita pujikan bait 1 dan 5 yang diperbuat Allahku.
yang diperbuat olehku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhan kulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat olehku mengubah kepahitan, sehingga cawan duka pun mengandung kemanisan, dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati. Resah pun tiada lagi. Mari kita doa syafaat kita lakukan. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terlebih di dalam kami ikut ambil bagian, ikut di dalam ibadah Patuhan hari ini. Nama-Mu semakin kami puji dan muliakan. Terimalah Tuhan persembahan kami, sucikan dan kuduskan. Ampuni kami jika di dalam kami mempersembahkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Terimalah Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Saat ini terjadi wabah virus COVID-19. Tuhan, hanya Padamu kami berseru. Tolonglah bangsa dan negara ini. Kami semua bersujud memohon agar wabah ini segera berlalu, dan berilah kekuatan, kesehatan bagi seluruh rakyat bangsa ini. Para dokter dan tenaga kesehatan, kami juga berdoa bagi mereka. Perjuangkan mereka untuk merawat para penderita. Berilah perlindungan-Mu dan mampukan mereka dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Alat pelindung diri dan yang lain, obat-obatan yang masih diperlukan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, cukupkan semuanya. Kami berdoa bagi seluruh warga GKJW, khususnya jemaat sukun. Engkau juga lindungi, beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Kami percaya Engkau ada bersama mereka semua. Bagi orang tua yang mendampingi putra-putrinya yang saat ini belajar di rumah, Engkau beri roh kesabaran dan cinta kasih. Anak-anak kami yang masih sekolah, mampukan mereka dan beri semangat untuk mencapai cita-citanya. Bagi yang sakit, Engkau juga pulihkan mereka dan berkati, sehingga atas campur tangan-Mu mereka bisa sembuh kembali. Tuhan, gereja-gereja milik-Mu dimanapun, Engkau juga campur tangan saat ini. Kami semua beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ini tidak menjadikan kami patah semangat, tetapi mampukan kami semakin giat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa syafaat kami ini kami serahkan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Di badai topan dunia. Kendati gonjang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Saatnya kita mohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, serta penyertaan Roh Al Kudus kiranya menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah Patuen sudah selesai. Semoga keluarga Bapak Ibu selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.